Baru aja pulang dari Cianjur Selatan dan sekarang harus melakukan perjalanan ke Cianjur Selatan lagi dan melewati 7 kecamatan. Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, sesuai judul 7 kecamatan yang mau kita lalui dan sekarang kita sudah melalui 1 kecamatan. Berarti ada sisanya 6 kecamatan yang harus kita lalui. Wow, kebayang banget ya pegelnya gimana kita melalui 7 kecamatan. Oke, seperti biasa nggak tuh rasanya kalau kita nggak abadikan momen keindahan ini. Nah, jadi yang sedang kami lewati ini yang termasuk Kecamatan Cibeber yang tadi pertama kita lewati. Oke, setelah kita melewati Kecamatan Cibeber, yang pastinya di depan kita melewati Kecamatan Campaka. Oke, tidak usah berlama-lama lagi karena di sini aku hanya memvideokan untuk kecamatannya dan ini di depan ada Kecamatan Campaka yang mau kita lalui. Jadi dari Cibeber ke Campaka itu sekitaran 40 menit ya, lumayan lah ya. Yang menurut aku mah enggak jauh-jauh amat gitu ya, tapi mungkin kalau belum terbiasa ya mungkin jauh lah. Nah, oke, singkat cerita lagi di depan ada Kecamatan Sukanagara. Jadi sebetulnya geng untuk wilayah Campaka itu termasuk sedikit ya. Buktinya dari Campaka ke Sukanagara aja bisa ditempuh 25 menit aja. Nah, tapi kalau misalkan diambil kecepatan yang lebih lambat lagi mungkin 30 menitan lah ya. Oke, dan ini kita masih di wilayah Sukanagara yang bagi aku Sukanagara itu termasuk wilayah yang paling panjang gitu. Karena dari Sukanagara untuk menuju ke Kecamatan Pagelaran itu kita butuh menempuh waktu 40 menit. Ya, kalau udah 40 menit itu lumayan lama lah ya. Udah hampir lebih dari setengah jam. Tapi kalau misalkan kita lebih cepat lagi alias ngebut itu mungkin bisa 30 menitan ya. Salah bawa motornya aja kayak Valentino Rossi gitu ya. Jadi janganlah ya, yang penting lambat lambat tapi selamat gitu ya pastinya. Dan oke, setelah 40 menit aku ngoceh-ngoceh ternyata di depan udah sampai di Kecamatan Pagelaran. Masya Allah, kita baru melewati berapa kecamatan? Salah, udah melewati 4 kecamatan ya. Dan oke, BTW karena kali ini bukan tujuan aku mau mudik alias ke Pagelaran, jadi untuk belokan ke kiri itu aku lewatin aja ya, karena memang tujuan aku tuh sekarang ke Sindang Barang. Oke, nggak lupa juga di sini aku melewatin sekolah yang dulu aku sekolah. Gimana ya maksudnya tuh sekolah dulu gitu ya. Nah, di depan udah kelihatan ada gapura, itu berarti kita melewati Kecamatan Tanggeng. Jadi kalau misalkan dihitung jarak dari Pagelaran ke Tanggeng itu cuma bisa ditempuh 20 menit aja, lumayan lah ya, deket banget. Dan nggak usah kalian tanya aku capek atau enggaknya, ini tuh pasti capek banget ya geng, karena aku tuh udah melewati 5 kecamatan. Masya Allah, berarti ada 2 kecamatan yang mau kita lalui. Itu Kecamatan Cibinong dan juga Kecamatan Sindang Barang. Nah, oke, nggak usah kalian tanya juga, nggak usah kalian ngomong ini kalau misalkan malam keadaannya gimana, udah pasti serem geng, ngeri banget pokoknya. Ini juga jangankan malam gitu ya, siang pun kayak gimana gitu, ada bunyi kik atau apa gitu ya. Pokoknya kalau jalan ke sini sih memang harus lebih hati-hati. Bukan hanya serem karena jalannya yang curam kayak begini, rawan longsor. Lebih ngerinya lagi kadang suka ada pembunuhan dan lain-lain ya. Ya Allah, ngeri banget, semoga kita semua dijauhkan. Nah, oke, singkat cerita nggak kerasa di depan ada Kecamatan Cibinong. Oke, kalau kita sudah memasuki Kecamatan Cibinong alias kita sudah memasuki wilayah Cibinong, kita bakalan melewati curug yang begitu indah sih, Masya Allah. Oke, nggak usah lama-lama dan nggak usah foto-foto juga, singkat cerita aja ini kita udah sampai di Kecamatan Sindang Barang. Masya Allah guys, jadi alhamdulillah aku udah sampai. Dan langsung aja mau ke penginapannya Pak Suami gitu ya, karena kita tuh udah capek banget ya. Kebayangkan 7 kecamatan kita lalui, Masya Allah, tabarakallah.